berdua yang ada dalam ruangan ini sekarang, Tris. Kau tidak tahu, Adang sudah 5 hari pergi keluar kota. Mungkin pulang besok. Mungkin 10 hari lagi. Atau mungkin 2 minggu lagi, Tris. Tapi aku tak suka begitu, Tati. Karena hari siang dan matahari terlalu terang. Kau tahu, ibumu sudah begitu lama memandang aku. Orang tua itu lebih banyak tahu apa yang terjadi antara kita berdua. Ya, matahari memang terlalu terang. Kusangka kau mengerti aku, Tris. Aku mengerti semuanya. Tapi ku minta padamu, janganlah ditambah dengan siraman minyak. Tris, Apa yang kau katakan? biarlah. Kau marah? Tidak, aku tak marah. Kenapa kau tertawa? Kadang-kadang kau ini lucu. Aku terpaksa tertawa. Apa yang lucu pada diriku? Kau begitu romantis. Tapi bila tak ada bulan yang lembut cahaya, bila tak ada bintang yang menggamit, kau begitu memagari dirimu, Tris. Apa yang bisa aku perbuat, Tati? Kita berdua adalah pencuri yang berkeliaran di tengah malam. Ya, dunia kita memanglah malam. Malam yang indah, malam yang penuh dengan dosa-dosa manis. Itulah dunia kita bergema. Saling membenam diri dalam-dalam kepelukan dosa. Dan mukamu penuh titik-titik hitam. Mukaku dan mukamu seluruhnya jadi hitam. Kau hanya melihat dari luar dirimu. Aku tidak melihat titik-titik hitam itu. Apa yang terjadi antara kita berdua adalah kemauan kita sendiri. Ia terjadi, ia ada. Kita terlibat di dalamnya. Menyesal kau. Akan kau lanjutkan lukisanku hari ini? Tidak, aku tidak ada kemauan. Selalu kau begitu. Aku tidak nafsu sekarang. Aku takut potretku itu tidak akan selesai-selesai. Tapi aku bekerja bila aku senang. Kau masih marah? Aku tidak nafsu, aku bilang. Lebih baik kau teruskan studimu yang kemarin. Kau tahu, hanya dengan berlatih banyak-banyak, dengan kemauan yang keras. Aku bekerja bila aku senang. Mana? Coba bawa studimu itu. Aku tidak ada nafsu sekarang. Bersungguh-sungguh kau ini. Aku tidak ada nafsu, aku bilang. Masih marah kau rupanya. Kau hanya mempertengkar saja hari ini rupanya. Tapi, yang salah padamu itu ialah sifatmu yang lekas bosan. Bagaimana kau akan menjadi seorang seniman? Siapa bilang aku akan menjadi seorang seniman? Soalnya kau hanya main-main saja. Bodohnya lagi aku selama ini. Membuang-buang waktu dan tenagaku untukmu. Kau terlalu berpahit hati, Tuan. Seolah-olah aku tidak tahu berterima kasih pada jasa-jasamu. Tris, berkat kesabaran hatimu, dalam diriku telah tumbuh pengertian-pengertian dan rasa cinta terhadap seni. Orang yang dapat mengerti dan paham pada seniman dan ciptaannya, juga seorang seniman. Kau yang bilang begitu dulu, lupa sudah. Jadi, buat apa kau memintaku untuk menuntunmu selama ini? Kira kau tahu, untuk kesenangan. Kesenangan. Kau tidak tahu, untuk seninya, si seniman berani mempertaruhkan segala dirinya, bahkan jiwanya, juga seluruh hidupnya, Tati. Kau belum mengerti. Aku
Aku bukan mau jadi pelukis, Tris. Aku bukan mau jadi seniman. Memang sudah kusangka. Semua itu cuma pelarian bagimu. Trisno, tidak ada salahnya orang melakukan sesuatu untuk kesenangan diri. Dengar saja dulu. Tris, hidupku begitu kering, begitu kosong. Kadang terlalu cinta pada pekerjaannya, seolah-olah nyawanya berada di sana. Siang malam, aku diapit oleh tembok, menghadapi kamar bisu, menidur di ranjang dingin, dan tiap pagi, tiap detiknya aku tersentak menghadapi kekosongan diri. Kau tidak tahu apa artinya kesepian. Hampir gila aku dalam penjara seperti itu. Bisa kau mengerti apa maksudku? Aku heran. Kenapa kau tidak ikut bergerak di lapangan masyarakat? Kau seorang wanita muda, cerdas, modern, dan cukup. Lapanganmu bekerja di luar rumah itu banyak. Sudah muak aku bergerak di luar. Bosanmu itulah jadi celakamu. Yang perlu buatku ialah cinta. Bisa aku dapatkan itu di luar, pada orang banyak. Bisa aku menyelesaikan diriku di sana. Tidak, Trisno. Tidak. Begitu celaka nasibmu rupanya. Tidakkah kau berbahagia dengan suamimu? Suamiku tidak usah dipersoalkan. Aku bahagia. Semua kemauanku diperturutkannya. Dia suami yang baik. Jadi toh, memang kau tidak bahagia? Tris, aku perlu cinta. Aku perlu kawan. Dan kaulah satu-satunya laki-laki yang memberi arti pada hidupku. Tidak kau tahu itu? Ya, aku kawanmu menuju neraka. Aku tidak peduli ke neraka mana aku kau bawa. Asal jangan ke neraka kesepian hidup. Oh, mukamu itu terlalu bersungguh-sungguh. Tris, kau suka kan padaku? Kau tidak suka lagi padaku. Ya, kau tidak suka lagi padaku. Barang usang yang sudah tidak berharga. Tris, bagaimana maumu lagi? Mesti diriku mengemis kasih hatimu. Dengarlah, Tris. Jika kau harus terulang lagi, aku kembali ke neraka kesepianku. Pikir akhir yang paling indah ialah bunuh diri. Itu tidak mungkin akan kau lakukan, Tati. Tati, apa sebetulnya hendakmu ini? Aku hanya ingin kau cintai, Tris. Cinta selama-lamanya. Katakanlah, kau suka padaku. Terlalu penting rupanya pengakuan kata-kata bagimu. Akhir-akhir ini kau sudah berubah. Hatiku berkata bahwa kau akan pergi meninggalkan aku. Tris, tidak bisakah kita terus begini? Tidak bisakah kau terus mencintai aku? Sudah tuakah aku bagimu sekarang? Kau menghendaki yang tidak mungkin, Tati. Ya, aku sudah berubah. Sejak sebulan ini, aku selalu terpikirkan hubungan kita berdua. Saya tidak bisa terus begini. Kau merasa berdosa. Ya, dosa dengan penyesalan-penyesalannya. Bukan itu soalnya. Antara kau dan aku tidak ada dosa. Kita tidak saling memperkosa. Perbuatan kita adalah tanggung jawab kita sendiri. Yang kita mulai dengan tidak ada ketakutan.
Dan juga kita mulai dengan penyerahan diri kita masing-masing. Lalu apa yang kau beratkan? Ketidakjujuran kita. Kau ini penuh pertentangan. Kau bilang kita tidak berdosa, tapi kau berkata bahwa kita tidak jujur. Bukankah selama ini kita jujur, Tris? Antara kau dan aku ya. Tapi dunia ini bukan kepunyaan kita berdua, Tati. Oh, orang lain maksudmu? Kau mau mundur? Tris, katakanlah terus terang bahwa kau telah jemu padaku. Aku bukan jemu padamu. Tapi aku jemu pada diriku sendiri. Jemu memikirkan dirimu mengkhianati dan mendustai Adam. Dan jemu memikirkan diriku yang mengkhianati Adam kakakku. Lalu apa yang kau kendaki untuk berbuat sekarang? Hah? Meracun Adam agar tidak menjadi masalah lagi bagi kita. Tidak mengerti juga kau maksudku. Tati, aku mau kita berterus terang pada dunia, pada semua orang. Lebih baik kau ambil pisau dan tikamkan ke dadaku, Tris. Begitu? Kau takut untuk berterus terang? Bukan soal takut, tapi aku tidak bisa menerima usulmu. Tati, seberapa besar cintamu terhadap Adam? Atau cintamu terhadapku? Sama besarnya meskipun dasarnya berlainan. Sama besarnya. Itu tidak masuk akalku. Kau hendak menggam aku, tapi kau enggan melepaskan suamimu. Tidak, Tati. Aku enggan untuk berbagi. Bagiku, seluruhnya atau tidak sama sekali. Aku mau dengar dari bibirmu itu. Sampai begitu besarkah cintamu hingga kau memberikan keseluruhanmu padaku? Aku tidak bisa, Tris. Aku tidak bisa meninggalkan Adam. Bila kau segera berkata pada Adam, aku sendiri akan pergi padanya. Jangan lakukan itu, Tris. Dengarlah. Kau harus tahu apa artinya bagi Adam. Aku tidak bisa meninggalkannya. Dia tidak bisa hidup tanpa aku. Dia Oh. akan mati merana. Kau harus memilih, Tati. Berani memilih. Kenapa kau persulit aku, Tris? Begitu. Hanya dirimu sendirilah yang kau pikirkan. Kau hendak mengingat dan menghancurkan aku sekali. Kau seorang egois yang besar, Tati. Maksudmu, kau akan mengawini aku? Ya, kita bisa berbahagia kawin. Kenapa tidak? Suaramu tidak yakin. Kau berpura-pura bodoh, Tris. Kau tahu sendiri, Trisno. Cinta kita akan habis bila kita kawin. Dengar, Tati. Aku bukan seorang pengecut. Aku berani bertanggung jawab atas perbuatanku. Dan tanggung jawabku sekarang ialah mengawini kau. Aku tidak perlu kau pertanggungjawabkan. Aku perlu cintamu. Dan tanggung jawabku sekarang, janganlah kau hancurkan cinta kita dengan suatu perkawinan. Aku sadar sampai bagaimana kau menghina aku dengan cintamu itu. Lihatlah, Bu. Lihatlah. Alat cadangan sebagai pengganti suamimu bila dia tidak di rumah. Jangan ucapkan kata sekasar itu, Trisno. Tidak, Tati. Kau tidak cinta padaku. Jawablah. Tidakkah kejantananku yang kau mau? Itu yang kau cintai, kan? Ya. Dan kau merasa terhina. Baru ini kau merasa terhina. Lalu dulu sejak kau mengambil aku lahir dan batin, kau tidak merasa terhina. Aku yang sampai meninggalkan kesetiaan suaminya, Tris. Tris, hanya itu yang ingin kau katakan padaku. Lebih baik kita putuskan habis-habis hubungan kita, Tati.
ada orang lain yang kau tuju. Kau cemburu? Si Ayu. Kenapa dia dibawa-bawa? Tris. Tidakkah kau mengerti perasaan wanita yang penuh dengan cinta? Penuh dengan rasa cemburu. Dapat mengetahui apa yang akan terjadi dan dapat berbuat segalanya. Ya, berani kau meninggalkan suamimu untukku. Janganlah adikmu satu bawa-bawa. Jadi toh, kau dan Ayu bersuka-sukaan. Itu urusanku. Aku juga tidak mencampuri soal kau dan suamimu berdua. Memang sudah kusangka. Laki-laki jantan seperti kau ini akan mencari lagi daun muda yang masih suci bersih. Kau sangka si Ayu masih seorang perawan suci? Si Ayu. 2 tahun yang lalu dia telah kehilangan kesuciannya, Tris. Dia sama hitamnya seperti aku. Aku tahu. Apa kamu tentang perempuan? Aku tahu. Aku tahu semua tentang Ayu. Itu tidak jadi soal bagiku. Kalian akan menikah. Siapa tahu. Pikirmu masa lalu itu penting bagiku untuk mulai hidup yang baru. Tidak, tapi yang penting bagiku tuh ya hari ini dan hari depan. Hari kemarin biarlah terkubur di belakang. Bunuh sajalah aku. Bunuh sajalah. Itu yang kau hendaki. Ayu, kau mau kemana? Kenapa kau tanya? Kau pergi dari sini. Apa yang terjadi? Lepaskan aku. Aku tidak perlu lagi mengganggu kalian berdua. Kenapa dengan keberangkatanmu tiba-tiba ini? Jangan sentuh aku, Trisno. Bila kau betul cinta padaku, tinggalkan rumah ini. Tapi bila kau masih mau terus jadi jantan piaraan, tinggallah seumur hidupmu dalam pelukan Tati. Janganlah begitu melihat aku, Tati. Seolah-olah kau seorang suci. Kita bertiga punya dosa dan noda yang sama hitamnya. Diam kau, Ayu. Kita ketiga-tiganya terjalan semua. Iya kan, Tati? Tapi aku masih punya harga diri. Aku tidak akan merebut jantanmu dari pelukanmu. Ayu! Kau merasa terhina berkata begitu, Tuan. Tidak mau diam kau. Tidak mau diam. Siapa yang bisa orang bicara? Tati, biarkan dia sendiri yang memilih. Jalan mana antara kita berdua yang akan disukainya. Ayu! Janganlah bantah. Kenyataan memang pahit. Dan ingatlah, Trisno. Bila kau sudah memilih, kau akan tahu di mana aku tinggal. Mati! Aku juga pergi dari sini. Adikmu sendiri kau usir. Pergilah, Tris. Pergilah. Sekarang ada alasanmu, Tris. Kau membunuhku, Tris. Kau membunuhku. Kau membunuhku. Mati! Ayu dan dokter di dalam, Trisno. Dia tak sadarkan diri lagi barusan ini. Sudah tidak ada lagi harapan. Tidak ada.
Kenapa kau diam saja? Senang hatimu sudah? Sudah hilang lidahmu? Apa yang mesti kukatakan? Kaulah yang membawa celaka ke rumah ini. Jika kau tidak ada, rumah ini tidak akan bernoda. Pikirmu aku tidak tahu perbuatanmu yang cemar itu? Ibu, cobalah mengerti kesulitanku. Hal ini akan terjadi. Dan di sini kebetulan aku. Tapi bisa juga terjadi oleh laki-laki lain. Terbalikanlah kebenaran. Aku minta ibu percaya padaku. Ya, aku harus percaya padamu. Si Tati kau rusak. Dan Ayu kau larikan. Aku tidak ada hubungan apa-apa dengan Ayu. Aku mesti terima begitu saja. Bisa kau cuci perbuatanmu dengan kata-kata. Dan masih juga kau tidak menyesal telah menyeret Tati ke lumpur. Begitu bejat jiwamu. Dan dia akan binasa, penuh dilumuri dosa-dosamu. Janganlah kita bicara tentang dosa, Bu. Bila pun ada dosa, bukan ibu yang memikulnya, tapi orang itu sendiri. Aku ibunya, dan dia anakku. Kau mengerti itu? Aku mengerti. Tapi kejadian antara Tati dan aku adalah urusan kami berdua. Dan segalanya, tanggungan kami berdua. Begitu. Seperti dunia dan hidup ini hanya punyamu saja. Dia punya kehormatan, punya orang tua, punya suami, dan itu kau injak-injak. Apa tanggung jawabmu sekarang? Dosanya kau pikul. Setelah mengumur Tati, kau biarkan dia. Aku tidak melarikan diri. Tidak, kau lari. Aku tidak lari. Trisno, otakmu bukan di kepala lagi, melainkan ada di ujung kakimu. Kau tidak bisa mengerti. Aku perbedaan baik dan buruk, benar dan salah. Aku tidak heran kau akan berkata begitu. Dan masih juga kau tidak sadar. Kau telah membunuh Tati, membunuh Adang, kakakmu sendiri. Dua kali kalian ke telegram. Ayu dan aku sampai dengan kereta penghabisan. Apa salah Trisno, Bu? Karena dia dan Ayu pergi berdua-duaan ke gunung. Tidak cukup dia saja yang menghancurkan. Adiknya juga mau hancurkan. Kau bukan manusia, kau binatang. Ibu salah sangka. Dengar dulu, Ibu. Aku tidak mau mendengar. Kau yang harus mendengar. Begitu keras hatimu hendak membunuh Tati. Hingga pintu rumahmu kau kunci rapat-rapat. Janganlah mungkir. Malam-malam hujan lebat itu ia tak membiarkan masuk. Kau sengaja membiarkannya semalaman dalam hujan. Sumbernya ialah kau. Kau Trisno. Aku tidak di kota ini lagi, Bu. Begitu. Masih juga kau tidak mengakui dosa-dosamu. Ibu, aku bilang, malam itu aku dan Ayu sudah pergi ke gunung. Iya, melarikan dirimu dan mencemarkan si Ayu. Aku tidak mencemarkan si Ayu. Perbuatanmu dengan Tati juga tidak apa-apa. Aku tidak merasa berdosa terhadap Tati. Biarpun perbuatan kami memang salah. Kami hanya bertengkar tentang baik dan buruk, tentang salah dan benar. Tentang apa, Bu? Tentang Tati. Adang, jangan permainkan senjata itu. Oh, ini. Tris. Pisau ini telah mencabut nyawa seorang sarjana Belanda di zaman revolusi. Tanganku yang menggenggamnya merah oleh darah. Tapi ibu belum menjawab pertanyaanku. Adang, simpan benda itu. Tentang siapa yang bersalah, Bu? Tentang Tati. Kau sudah mendengar sendiri tadi. Sudahlah, tidak ada gunanya kita teruskan pertengkaran ini. Tidak. Dalam hal ini harus ada yang bersalah. Trisno, kenapa kau tiba-tiba pindah dari rumah ini? Tidak apa-apa. Katakan kenapa? Sudah aku bilang tidak apa-apa. Aku yang mau pindah. Jangan berbelit-belit. Kau juga ambil bagian dalam kejadian ini. Di malam hujan lebat itu, kenapa tadi datang ke pondokmu? Aku tidak tahu. Kenapa? Bilang kenapa? Bagaimana aku tahu? Tanyakanlah pada Tati. Sampai hatimu menghancurkan hidupku, Trisno. Aku telah mempercayai engkau, adik kandungku. Dari kecil tabiatmu tidak pernah berubah. Permainanku selalu kau rebut. Aku selalu kalah. Dan kini istriku kau rampas. Aku tidak merampasnya, Adang. Maksudmu, kau yang dirampas oleh istriku. Dan kau yang jadi korban. Adang, aku tahu perbuatanku salah.
Dan aku minta maaf. Kejadian Tati dan aku di luar kepuasan penolakan kami. Minta maaf, hanya minta maaf. Begitu gampang. Kehormatan Tati, kehormatanku. Hidup kami yang kau cemari habis-habis ini. Hanya kau tebus dengan minta maaf. Cobalah mengerti kesulitanku. Kau sudah begitu membantukan perasaanmu. Aku yang tidak punya perasaan, kau punya perasaan. Adam, saya kalah pada sudut hati kecilmu itu. Kau yang begitu berperasaan. Mengurungnya dalam penjaramu, menyiksanya dalam neraka hidupmu. Meninggalkan berhari-hari sampai berminggu-minggu. Seperti meninggalkan perabotan rumah tangga saja. Katakan orang dia berdosa. Dia istriku, istriku. Berapa kau kawin orang? Anjang! Binatang. Trisno, masuklah. Tati ingin berjumpa. Hah? Kau dengan cintamu adalah padang tandus. Bisakah orang hidup dalam ketandusan dan kekeringan seperti kau ini? Di mata ibu akulah. Aku yang bersalah di sini. Selalu hendak membela anak sendiri. Selalu membela orang lain. Aku tidak pernah membela siapa-siapa. Adang, kau tahu bahwa Tati sekarang sedang mengandung. Mengandung. Kau tidak percaya? Lihatlah. Seorang suami yang cinta pada istrinya tidak tahu bahwa istrinya sedang mengandung. Tidak bisa. Tidak bisa. Kau dengar itu, kau dengar. Mengapa kau ini? Kau dengar ini, kau dengar. Ya, Jadi. jadi apa? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Yakin betul isi kandungan Tati itu bukan anakmu? Ya, aku mengerti sekarang. Sudah sampai sebegitu rupanya. Sudah sampai. Apa yang dapat ku percaya sekarang? Cinta, saudara, kesetiaan. Adam, masuklah. Aku tak perlu lagi masuk. Kau harus Biarkan ke dia dalam. sendiri. Kau harus ke dalam. Siapa yang mengharuskan? Tati yang mendustai aku, yang menghancurkan hidupku. Adam, ini kesempatan terakhirmu untuk melihatnya. Janganlah kamu hukum dia dulu. Ada yang ingin dikatakannya tentu padamu. Masuklah. Masih perlu aku daripadanya. Kaulah bapaknya. Ya, aku. Dan Tati tidak membilangnya dari dulu padaku. Bila dikatakannya, toko tidak akan pusing. Aku sudah mau mengawininya. Iya, Iya, aku sudah mau mengawininya. Aku sudah meminta itu pada Tati. laki-laki istri muda. Bah, aku tidak mau percaya. Aku minta ibu percaya padaku. Ya, aku harus percaya padamu. Kita hati kau rusak dan Ayu kau larikan. Antara Ayu dan aku tidak ada hubungan apa-apa, Bu. Aku tidak melarikannya. Dengarlah, Bu. Aku tidak serendah yang ibu sangkakan. Sehari sebelum keluar dari sini, aku sudah menuntut Tati supaya kami kawin. Dia tidak memilih. Semua Tati. Semuanya Tati yang salah. Iya, itulah salah dia. Tidak mau memilih. Kau yang memaksa dia memilih. Bisa manusia dipaksa memilih. Tidak, Trisno. Dia telah memilih sendiri. Dan bukan memilih apa yang kau paksakan padanya itu. Dia telah memilih sendiri. Dan memilih jalan maut. Ketika malam-malam hujan lebat itu, ia datang padamu. Tapi pintu tak kau bukakan. Ibu, ku bilang malam itu, aku sudah tidak di kota ini lagi. Kau yang mengaku bahwa manusia adalah merdeka. Merdeka memilih. Kau telah memilih sendiri. Kau telah memilih merdeka dalam gelimang dosamu dan dosanya. Pilihan yang pengecut. Dan dosa itu kini jadi satu kenyataan. Isi kandungan Tati itu. Itulah dosa kalian. Janganlah kita bicara tentang dosa. Manusia tidak berkesanggupan dan berhak menentukan siapa yang berdosa. Aku tahu kau akan bilang begini. Masih juga kau tidak mengaku bahwa kau berdosa. Aku memang bersalah. Bersalah pada kakakku. Hanya itu. Tidak merasa bersalah pada Tati.
tidak merasa berbuat dosa melakukan perzinahan yang begitu rendah. Lihatlah noda hitam, cemar yang kau lakukan. Kau telah menghancurkan rumah tangga orang, kakakmu sendiri. Orang yang seperti kau ini hanya memandang semua dengan pikiran. Dengan kata-kata dari pikiranmu yang cerdas tapi licik itu. Namanya saja lagi kau manusia, tapi sebetulnya kau adalah mesin tak berjiwa. Ibu tidak mengerti soalnya. Cobalah mengerti aku sedikit. Ya, aku terlalu dungu untuk mengerti jalan pikiranmu. Aku cinta pada Tati. Kau tidak cinta, kau hanya menurutkan hawa nafsu. Aku yang mengatakan soal sebenarnya. Aku tidak membersihkan diriku. Dengar apa yang katakan ini. Adam telah menyiksa istrinya. Dia telah membunuh Tati, membunuh lahir dan batin. Katakan, apa maksud cakapmu itu? Adam, itulah perbuatanmu. Ya, kau kawini dia. Kau seret dia dalam putus asaanmu dan kegilaanmu. Apa aku mengucurkan dia? Katakan Trisno, apa maksud cakapmu itu? Tidak mengerti juga ibu maksudku. Tapi kalau pada Adam atau pada Tati, Kau hanya membela dirimu saja. ibu mau tahu, sejak Tati kawin dengan Adam, Tati masih tetap seorang gadis, Diam! seorang perawat. Diam Trisno! Adam, kau sadar, kau tidak punya lagi tenaga kejantanan, tidak punya tenaga laki-laki. Sudah! Sudah! Ah! Kutuk apa yang menimpa aku? Kutuk apa? Aku berjuang untuk kemerdekaan tanah air. Aku menghadapi maut untuk revolusi. Tapi revolusi memberi aku siksaan ini. Aku sekarang seorang cacat. Dari pangkal perut sampai lutut, hanya berupa daging tambalan. Kenapa aku harus dihidupkan Tuhan? Kenapa? Kenapa aku tidak dimatikan waktu mortir itu meledak? Dan kenapa aku harus menerima takdir ini? Adam, Selama ini hanya Tati yang tahu rahasia cacatku. Seorang pun tidak ada yang tahu. Dan kini, aku tidak ada harganya lagi sebagai laki-laki. Bila aku mati waktu itu di medan pertempuran, aku tentu akan jadi pahlawan kan, Bu? Pahlawan bangsa. Dipuja dan diperingati arwahnya setiap hari pahlawan. Dan kini, aku harus mati dengan tidak ada harga. Sekarang aku harus menerima kepergian Tati, istriku. Aku harus mengalami kejatuhanku, dihianati, ditipu. diamlah Adam. Ini sudah kehendak dari kekuasaan yang lebih tinggi. Ya, ibu masih bisa percaya pada Tuhan, percaya pada keadilannya. Haruskah aku ikut percaya dengan keadilannya yang dilimpahkannya padaku? Tawakallah, sabarlah dan percayalah padanya. Rizal! Adam, jangan Adam. Adam, ingat diri Adam. Jangan ikut campur. Riz adikku, kau lihat kisah ini. Dengan ini, aku selalu berniat untuk bunuh diri, menghabiskan nyawaku karena putus asa. Aku tak tahan lagi, tak tahan. Kau hendak membunuh aku, ha? Tidak, ambillah pisau itu, ambil pisau ini. Aku tak perlu pisau. Kau perlu pisau, bunuhlah aku dengan pisau itu. Aku bukan pembunuh. Trisno, aku tidak bisa hidup lagi. Tidak mengerti kau. Kau telah membunuh Tati. Kenapa kau tidak sekalian membunuh aku? Aku bukan pembunuh, Adam. Kusangka kau laki-laki. Kau tidak berani membunuh. Adam, bila kau hendak bunuh diri, lakukanlah sendiri. Aku tidak bisa memaksakan menuruti kemauanmu. Ambil pisau ini, bunuh aku. Tidak. Ambil malaikat, pengecut.
Mengapa kalian ini? Pergi pindah dari sini. Tidak ingat hati di dalam selang sekarat. Kalau mau berbunuh-bunuhan jangan di sini. Kau takut dah, takut membunuh. Bunuhlah kalau kau membunuh. Segala kesalahan dan dosa-dosa dari diri manusia lahir dengan paksa. Adang, Pengecut. Tidak ada kejantananmu untuk aku. Aku tidak akan melawan. Adang, buanglah pisau itu. Biarkan aku, Ayu. Apa yang hendak kebuat ini? Perlukah kamu membunuh? Dia tak perlu hidup. Dan aku juga tak perlu lagi. Baik, lakukanlah. Tunjukkanlah kejantananmu. Berbunuh-bunuhlah kalian. Dan masuklah ke kamar Tati. Dia sudah tidak ada. Belalah diri kalian masing-masing. Berkatalah hanya dirimu sendiri yang benar. Bunuhlah. Oke, kita sudah selesai menonton pertunjukan dari teater Cincin Hitam. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah. Oke, selanjutnya akan ada sesi foto. Tapi sebelum itu saya akan memanggil satu persatu tim artistik dan tim produksi. Yang pertama, sutradara Dwi Rijaya Hakiki. Asisten sutradara Yunia Risma. Stage manager Anita Septiana. Penata panggung Maria Masowea dan Emelda Sohaya. Penata cahaya Eka Sri Wahyuni dan Nika